Yes. Jadi silakan ini teman-teman kalau ada yang mau tanya gitu ya. Tapi kalau misalnya sementara belum ada yang nanya, saya dulu yang mendahului nanya ini. Ya, ini ya. Silakan Pak. Mungkin Patung yang mau ngebuka dulu deh. Monggo Patung. Ya, ini itu saya kan baca kisahnya kan luar biasa dari Slank itu sendiri sudah 37 tahun, sebentar lagi 26 Desember nanti genap 37 tahun, betul ya? Betul. Nah, terus kemudian mulai dari Cikini Stone Complex, terus kemudian yang menarik begini. Ini sebelum kita awali ya, saya mau nanya terlebih dahulu nih. Kan Mas Ridho sama Mas Ivanka ini gabung sejak tahun 97, betul ya? Ya. Betul. Padahal Ya, dari tahun 83 sampai tahun 97 itu yang ikut istilahnya memeriahkan dari grup Slank itu sendiri, mulai dari Cikini Stone Complex, terus kemudian Project Key, itu ternyata mantannya sudah berbelas-belas, berpuluh-puluh ini ya. Ya, betul. Ada Lala, Adrian, Jakarta, Jaya, Anto, Tole, Kiki, Denny, Billy, Imanes, Irwan, Bongki, Marcel, P, Indra, Kadarse, Reynold, Boy, Abi. Oh, lah, 20 lebih mantannya ini. Betul, Pak. Betul. Nah, ini begitu banyak mantan, tapi begitu ketemu sama Mas Ridho ini, Om Bim Bim ini, waduh panggil Om ya. Engkong kakak saat ditonjok gitu. Ini kok bisa mendadak rukun ini sama Bang Ridho, Bang Ivanka selama 23 sampai 20 hampir 24 tahun ya, 24 tahun ya. Rukun ini resepnya apa sih ini, Mas Ivanka dan kemudian Bang Ridho, silakan. Ya, itu kan dari tahun 83 sampai sekarang yang masih tetap di situ ya itu Mas Bim Bim kan. Mas Bim Bim. Saya gabung Slank sekarang sudah hampir menuju album ke 24. 24 album. Saya mulai ikutan sama Slank itu di album ke-6. Jadi hampir ya 24, hampir 25 tahun. Sekitar ya. Terus nah, resep kenapa bisa rukun. Nah, itu dia. Kita kalau apa namanya? Ya kita termasuk kelompok yang bertoleransi tinggi. Kita nggak mau mengedepankan ego. Kita kelompok yang mengedepankan demokrasi. Setiap pendapat masing-masing itu memang harus ada porsinya untuk diapresiasi gitu. Makanya kadang-kadang untuk mengambil keputusan kita kadang-kadang voting ya, Dok ya. Wow. Iya. Ya, kita kadang-kadang voting. Kalau misal yang votingnya kecil ya harus mengalah sama yang hasil voting yang terbesar ya, seperti itulah kira-kira. Tapi memang kita sangat bertoleransi tinggi sih, karena Slank udah seperti keluarga, Pak Tung. Sudah seperti keluarga sendiri. Jadi dan satu hal lagi, kita juga jarang ketemu. Jadi kalau misalkan ketemu pasti pada saat emang kita latihan, bikin lagu atau wawancara. Jadi emang hal-hal yang penting. Kalau misalkan nggak ada hal yang penting ya kita masing-masing berkegiatan bersama keluarga, kita berkegiatan dengan aktivitas masing-masing gitu loh. Wah, gitu. Ini luar biasa. Ini nanya sama Mas Ridho nih. Jadi apakah jadi one man one vote begitu suaranya atau bagaimana nih Mas Ridho? Bagaimana Pak Tung? Waktu angket ini angketnya gimana? Apa saja sih yang biasanya ayo kamu pendapatnya apa? Demokratis kamu pendapatnya apa? Angket. Sebetulnya lebih ke konsep sih Pak Tung. Tapi kayak Ivan tadi bilang, kalau saya sih dari awal saya udah nge-switch menurunkan ego saya karena kita berkelompok kan gitu. Ya. Jadi emang kalau saya punya project sendiri itu saya ego saya gitu kan. Tapi kalau ke Slank itu bukan ego saya, itu bersama-sama kerjasama teamwork gitu kan. Jadi itu tadi. Jadi kalau dibilang sampai sekarang ya sebetulnya kayak tadi kalau saya bisa kasih tips mungkin kayak Ivan tadi bilang bahwa sebuah band itu justru kalau buat saya malah jangan sering ketemu. Kan orang kan suka bilang bahwa kita sering ketemu kemana-mana bareng apa segala. Sebenarnya justru kita punya kehidupan sendiri. Justru saat kita balik ke grup lagi tuh kayak fresh banget Pak Tom. Wow. Jadi kita melakukan kegiatan di luar, saat kita balik lagi ke grup itu justru malah bikin kita lebih fresh. Ide-ide lebih mungkin bisa lebih brilian lagi gitu karena kita nggak stuck dengan
satu kelompok aja gitu. Mungkin Ivan sendiri kemana, saya ke kampung di Ambon misalnya. Begitu kita ketemu, ya kangen-kangenan, ya itu yang bikin kita jadi erat lagi gitu. Iya. Wah ini, nah kalau Bang Ivan ini, jadi ternyata ketemunya kan jarang begitu ya. Sebetulnya ketemunya itu berapa kali? Kan sekarang album yang terakhir tuh yang terakhir ya, Rhapsody bukan album, lagu gitu ya. Iya, Rhapsody Indonesia. Rhapsody Indonesia. Ya. Itu rencana mengeluarkan album lagi. Album terakhir kapan sih? Rencananya mungkin yang pasti tahun ini. Nah, kita lagi proses rekaman. Nah, ini karena COVID, ini juga unik juga pengerjaan album ke-24. Kita kerjain semua dari rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Kita kerja di rumah masing-masing. Kita kiriman data semuanya. Terus kemudian nanti rencananya sudah selesai di mixing. Terus insya Allah sih mudah-mudahan di tahun ini juga kita akan keluarkan itu. Inilah teman-teman, jadi benar-benar satu yang namanya totalitas tanpa batas, walaupun dalam kondisi normal, tetapi tetap bisa. Nah, rencananya albumnya apakah tetap akan jual seperti dulu, ditambah kondom gitu? Apa namanya kalau kali untuk sekarang ini memang kita zamannya kan digital, jadi kemungkinan kita akan lebih fokus ya untuk distribusi ke digitalnya gitu. Karena ini juga masih belum rampung, makanya kita juga lagi fokus untuk pengerjaannya. Makanya ini masih dalam proses. Memang ada satu lagu yang sudah siap, yaitu adalah Rhapsody Indonesia. Karena itu yang kita bikin video klip untuk perayaan Hari Kemerdekaan kemarin tanggal 17 Agustus. Ya, terus kemudian sekarang tinggal di saya sih, Pak Tung. Gimana? Sekarang tinggal filenya udah di saya semua, tinggal saya kapan mesti ngerjain. Ridho rekamannya. Mas Ridho di sana nanti gitar plus piano, istilahnya piano atau pianika atau keyboard? Belum tahu nih Pak Tom. Pakai keyboard. Nanti lihat situasi, bergulir aja deh. Bergulir aja, weh. Ini ada yang ngomong begini, Arga Perdana. Album 11, kondomnya masih tak simpen loh. Yo, ini piye toh? Dikasih kondom tuh ben dipakai, mandak disimpen buat kenang-kenangan. Nanti kondomnya jadi fosil. Hati-hati kalau dipakai nanti bocor. makanya kopi nggak boleh saset. Yang boleh saset itu cuma kondom. Kalau kopi saset, apa yang terjadi Mas Ridho? Kalau kopi saset? Iya. Cuma kondom yang boleh saset, kopi nggak boleh saset, mesti kopi original. Harus original, diperes dulu lagi, cespleng gitu. Dulu. Dahsyat. Nah, ini saya mau nanya ini, kalau Mas Ivanka sendiri sejak dari album ke-6 gitu ya sampai sekarang ke-24, kira-kiranya lagu dari Slank sendiri favoritnya apa, Mas Ivanka? Ini Mas Ridho juga akan saya tanya, lagu favoritnya apa? Dari Slank sendiri, Favorit, oke. Favorit. Karena saya kan udah ngerjain berarti udah banyak ya, udah hampir 19 album. Ya. Itu susah saya milih favorit ya. Karena semua lagu, karena saya pada saat mainin, pada saat saya rekaman, saya mesti masuk ke dalam dan harus gimana caranya memberikan soul ke lagu itu sehingga lagu itu enak didengar. Jadi saya memang sangat menikmati main waktu pas rekaman. Kalau favorit agak susah saya jawab ya, Pak Tung. Karena semuanya ditanya nyebut 3 atau 10 juga boleh. yang terlintas 1, 2, 3. Nah, ini. Oke, ada satu lagu judulnya Pelangi, itu di album 9. Itu saya suka karena bassline ya saya suka. Terus ada lagu-lagu kayak ngerok di album keberapa, Dok? 22. Album ke-22. Iya, 22. Sampai lupa tuh, Pak tuh. Sampai saking kebanyakan albumnya sampai lupa. Itu ada judulnya Ngerok. Terus ngerok. Ada album ke-7 judulnya Balikin. Nah, itu saya suka juga karena Balikin itu banyak favorit ya. Ya, karena di situ pertama kali saya bikin album bareng sama Ridho.
Weh, balikin sama ngerok. Nah, kalau ini Mas Rido yang suka yang mana nih? Kalau saya sama sih kayak Ivan, kayak hampir semua kayak punya cerita sendiri. Tapi kalau saya mungkin bukan lagu, lebih ke album kali Pak Tung. Saya mungkin album 7 karena itu pertama kali saya di situ. Album Virus karena semua sudah sober, Ivan juga udah sober. udah nggak jadi pemadat lagi. Terus album ke-22 itu ya mungkin momennya itu dimana saya main gitar sendiri di slang karena Abi harus istirahat gitu. Dan tapi kalau secara lagu sih saya pikir semua ya menarik semua sih, ada ceritanya masing-masing ya. Tapi kalau album mungkin saya bisa cerita ya kayak gitu. 3 album itu sih.